Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ada di Paroki Santo Vincentius Apollo. Di tengah keramaian kota Surabaya, berdiri sebuah gereja bersejarah yang menjadi pusat iman, harapan, dan kasih bagi ribuan umat Katolik. Inilah gereja Santo Vincentius Apollo Widodaren, sebuah paroki yang sejak zaman Belanda hadir untuk melayani, khususnya kaum miskin dan papa, sesuai dengan teladan santo pendungnya yaitu Santo Vincentius Apollo. Gereja Vincentius Apollo terletak di Jalan Widodaren nomor 15, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Jawa Timur. Gereja ini didominasi warna coklat dengan menara di bagian depan. Info yang diterima, Paroki Widodaren ini, Paroki Santo Vincentius Apollo ini diyakini berdiri pada tahun 1938. Nah, 1938, terus habis itu merayakan hari parokinya kan biasanya kalau paroki-paroki lain ada tanggal pastinya. Tapi di sini karena Santo Vincentius Apollo, maka hari parokinya sekalian tanggal 27 September begitu. Oke. Terus sedikit dari Pak. Asal usul ini dari gereja Paroki Santo Vincentius. Asal usulnya adalah waktu itu kan yang mendirikan atau yang pertama kali di sini adalah misionaris CM. Nah, CM itu kan kongregasinya milik Santo Vincentius Apollo. Maka nama paroki ini disesuaikan dengan pendirinya, yaitu Pastor Van den Vaart CM dan Pastor Van Steen CM gitu. Asal mula paroki ini berawal dari sebuah kapel kecil di Panti Asuhan Don Bosco. Seiring bertambahnya umat, dibutuhkan tempat ibadah yang lebih besar. Maka pada tahun 1938, paroki ini resmi berdiri. Hari peringatan paroki ditentukan setiap 27 September, bertepatan dengan pesta Santo Vincentius Apollo. 2011, terus pemberkatannya di 18 Februari 2012. Jadi ini gereja bukan bangunan yang sesungguhnya. Gedung gereja kemudian diberkati dan diresmikan pada 16 Desember 1951 oleh Monsignor Michael Verhoex CM. Seiring berjalannya waktu, gereja direnovasi pada 21 Februari 2011 dan diberkati kembali pada 18 Februari 2012 oleh Monsignor Vincentius Sutikno Wisaksono. Perjalanan panjang inilah yang membuat Paroki Santo Vincentius Apollo tetap kokoh hingga saat ini, terus menjadi tempat doa, perjumpaan, dan pelayanan bagi umat Katolik di Surabaya. Berbatasan dengan Kelsapa, Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria, itu kalian tahu Adijasa. Nah, Adijasa itu, sayapnya Adijasa yang sebelah sini, itu punyanya Gereja Kelahiran Santa Perawan Maria. Tapi kalau yang seberangnya Adijasa, itu punyanya Widodaren, punyanya gereja. Terus habis itu sebelah barat, yaitu arah ke Cimo. Nah, itu masuk ke Paroki Aloysius Gonzaga, itu batasnya. Jadi seberangnya Sukomanunggal itu punyanya si Alphonse, lalu kita punyanya itu seberangnya, ya toh. Terus habis itu sebelah timur ini BG Junction. Ya, BG Junction itu kan perempatan itu agak lurus sedikit. Nah, itu sebelah sayap kiri itu Widodaren. Seberangnya itu sudah Kristus Raja. Terus yang terakhir itu HKY. Batasannya sama Pandegiling. Terus yang terakhir lagi Redemptor Mundi, Banyurip atas itu punyanya Redemptor Mundi, Banyurip bawah punyanya. Paroki Santo Vincentius Apollo mencangkup wilayah yang cukup luas di tengah kota Surabaya, termasuk Kecamatan Tegalsari, Genteng, Bubutan, Rembangan, Sawahan, Gayungan, dan Sukomanunggal. Berikut adalah peta wilayah Paroki Santo Vincentius Apollo.
Lalu batas-batas paroki ini antara lain adalah: pertama, daerah utara, yaitu paroki kelahiran Santa Perawan Maria; barat, paroki Santo Aloysius Gonzaga; timur, paroki Kristus Raja; selatan, paroki Hati Kudus Yesus; lalu barat daya, paroki Redemptor Mundi. Saat ini, paroki Santo Vincentius Apollo memiliki sekitar 4.129 umat yang terbagi dalam 25 lingkungan dan 7 wilayah. Pelayanan pastoral dijalankan oleh 4 imam kongregasi misi atau CM, yaitu Romo Pastor Agustinus Sukaryono CM, Romo Pastor Laurentius Karsianto CM, Romo Pastor Ignatius Priambodo Widi Santoso CM, dan Romo Pastor Paulus Dwintarto CM. Dalam organisasi paroki, terdapat Romo Kepala Paroki yang dibantu 3 Romo Paroki. Struktur pelayanan didukung oleh Dewan Pastoral Paroki atau DPP yang menangani bidang pastoral, serta Badan Gereja dan Keuangan Paroki yang mengurus sarana prasarana, bangunan, dan keuangan. Legio Maria gitu. Terus ada juga HSM di sini kalau setiap Senin, tapi itu kan punya paroki, tapi dia sudah di sini itu ada pengasuhan kitab suci begitu. Paroki ini memiliki berbagai karya pelayanan yang dikelola melalui bidang-bidang khusus. Bidang tersebut yaitu bidang formasio yang mencakup pembinaan imam anak yang disingkat BIA, remaja Katolik yang disingkat ARKAT, dan orang muda Katolik yang disingkat OMK. Juga ada bidang kerasulan awam termasuk PHUBB, HAM, AIC, Serikat Sosial Vincentian atau SSV, Vincentian Marian Youth, dan kerasulan kitab suci. Selain itu, setiap Senin diadakan HSM. Meski bukan milik paroki, tetap menjadi bagian dari pelayan umat. Kekhasan utama dari paroki ini adalah pelayanan kepada kaum miskin dan lemah. Setiap Natal, Paskah, dan perayaan paroki, diadakan kegiatan sosial seperti bedah rumah, bantuan sembako, serta pelayanan kasih lainnya. Inilah wujud nyata dari spiritualitas Santo Vincentius Apollo yang menekankan kasih, kepedulian, dan pengabdian bagi sesama, khususnya mereka yang miskin dan menderita. Dari kapel sederhana di Panti Asuhan Don Bosco hingga menjadi paroki yang besar di tengah Surabaya, Gereja Santo Vincentius Apollo terus bertumbuh dalam iman, kasih, dan pelayanan. Inilah wajah gereja Katolik melayani, mencintai, dan menghadirkan terang di tengah dunia.